Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di sini kita akan mempelajari materi animalia submateri vertebrata. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas antara lain yang pertama, ciri umum animalia, yang kedua, ciri hewan vertebrata, ketiga, klasifikasi dari vertebrata, dan yang terakhir, peranan dari hewan vertebrata. Langsung saja kita masuk ke ciri umum dari animalia. Yang pertama, hewan bersifat multiseluler. Sel-sel bersifat eukariotik dan tidak memiliki dinding sel. 2. Hewan bersifat heterotrof. 3. Hewan mampu bergerak secara aktif. 4. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual. 5. Hewan mempunyai bentuk tubuh dan organ-organ yang bervariasi. Nah, bentuk tubuh hewan dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, pengelompokan hewan berdasarkan simetri tubuh. Yang pertama ada simetri radial. Bagian tubuhnya tersusun melingkar. Jika bagian tubuhnya dipotong, akan menghasilkan potongan-potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Contohnya porifera, coelenterata, dan echinodermata. 2. Ada simetri bilateral. Bagian-bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Jika dilakukan pemotongan melalui mulut dan anusnya, akan diperoleh bagian yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Hewan simetri bilateral mempunyai sisi atas atau dorsal dan bagian sisi bawah atau ventral. Sisi kepala atau sisi depan yang disebut anterior dan sisi ekor atau sisi belakang yang disebut posterior. Contohnya, sebagian besar filum yang meliputi Annelida, Arthropoda, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Mollusca, dan semua vertebrata. Lalu yang kedua, pengelompokan hewan berdasarkan lapisan penyusun tubuhnya. Yang pertama ada dipoblastik. Tubuhnya dibangun oleh dua lapisan tubuh yaitu ectoderm atau epidermis dan endoderm atau gastrodermis. Ectoderm merupakan lapisan paling luar dan endoderm merupakan lapisan berupa rongga. Yang kedua, triploblastik. Tubuhnya dibangun oleh 3 lapisan tubuh atau 3 lembaga, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Nah, berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, hewan triploblastik dibedakan menjadi yang pertama, acelomata, yakni hewan yang belum mempunyai rongga tubuh. Artinya, tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Mesoderm membentuk struktur yang kompak, sehingga selom atau rongga tubuh tidak terbentuk. Contohnya Platyhelminthes atau cacing pipih. 2. Pseudocelomata, yakni hewan yang mempunyai rongga tubuh semu. Mesodermnya belum membentuk rongga yang sesungguhnya, karena belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Contohnya yakni rotifera dan Nemathelminthes atau cacing gilik. Yang ketiga ada celomata, yakni hewan yang memiliki rongga tubuh. Mesodermnya dipisahkan oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Kedua lapisan tersebut mengelilingi rongga dan menghubungkan antara bagian dorsal dan ventral, membentuk sebuah mesenterium yang berfungsi sebagai penggantung organ dalam. Contoh organismenya yakni Annelida dan vertebrata. Selanjutnya kita masuk ke ciri hewan vertebrata. Yang pertama, memiliki tulang belakang untuk membantu menopang tubuhnya, yang menjalar dari bagian belakang kepala hingga ke bagian ekor. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dan dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Bertubuh simetris bilateral. Sistem peredaran darahnya tertutup. Bagian organ dalam dilindungi rangka dalam atau biasa disebut endoskeleton. Bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis di lapisan luar dan dermis di lapisan dalam. Selanjutnya, kulit vertebrata ada yang tertutup bulu, ada juga yang tertutup dengan rambut. Alat ekskresinya berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Sistem endokrinnya berfungsi menghasilkan hormon. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yakni serabut saraf.
Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel darah, dan memiliki alat gerak aktif. Nah, berdasarkan kemampuan mengatur suhu tubuh, vertebrata dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hewan berdarah dingin atau biasa disebut poikilotermik. Suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungan. Anggotanya meliputi Pisces, amfibia, dan reptilia. Yang kedua, ada hewan berdarah panas atau biasa disebut homoiotermik. Suhu tubuhnya lebih konstan karena mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri metabolisme dan suhu tubuhnya. Anggotanya yakni Aves dan mamalia. Selanjutnya, klasifikasi dari hewan vertebrata. Meliputi yang pertama ada Pisces, amfibia, reptilia, Aves, dan mamalia. Yang pertama ada Pisces. Ciri Pisces antara lain yang pertama, bernapas menggunakan insang, bersifat poikilotermik, memiliki sirip untuk menentukan arah gerak di dalam air dan menjaga keseimbangan tubuh. Memiliki gelembung renang yang memudahkannya bergerak, naik dan turun di dalam air. Memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan di dalam air dan berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam sistem klasifikasi lama, semua jenis ikan dimasukkan ke dalam kelas Pisces. Namun, dalam sistem klasifikasi terbaru, kelas Pisces dibagi menjadi dua subkelas, yaitu ada Chondrichthyes dan Osteichthyes. Yang pertama, Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, mempunyai rangka yang tersusun dari tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang, sehingga celah insangnya dapat tampak dari luar. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. Hampir semua anggotanya hidup di laut, hanya sedikit sekali yang hidup di air tawar. Contoh dari Chondrichthyes ini yakni ikan pari. Lalu yang kedua ada Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Ikan ini memiliki rangka yang tersusun dari tulang sejati dan memiliki penutup insang atau operculum, sehingga celah insangnya tidak tampak dari luar. Anggota Osteichthyes berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal. Habitatnya ada yang di air tawar dan ada yang di laut. Contohnya yaitu ikan barakuda, ikan tongkol, ikan mas, ikan lele, dan ikan salem. Yang kedua ada amfibia. Amfibia memiliki ciri yang pertama hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Bernapas menggunakan insang pada fase larva dan berudu, serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Bersifat poikilotermik. Terdapat membran nictitans pada matanya yang berguna untuk membasahi bola mata dan melindungi matanya saat berada di dalam air. Selanjutnya, kelas anggota amfibia berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami fertilisasi eksternal, mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya berupa salamander pualam dan katak hijau. Anggota selanjutnya yakni reptilia. Reptilia memiliki ciri yang pertama, tubuhnya dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk, bernapas menggunakan paru-paru, bersifat poikilotermik, berkembang biak dengan cara bertelur. Tetapi di antaranya ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau biasa disebut ovovivipar, misalnya ular anaconda. Selanjutnya, anggota reptilia mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina, atau biasa disebut fertilisasi internal. Ada yang memiliki kaki, tapi ada juga yang tidak memiliki kaki. Contohnya ular yang bergerak dengan cara melata. Nah, reptilia ini dibedakan menjadi 4 ordo. Ada Squamata, Testudinata, Crocodilia, dan Rhynchocephalia. Yang pertama, Squamata, terdiri atas 2 subordo, yakni yang pertama, Lacertilia atau bangsa kadal, mempunyai 4 tungkai. Contohnya kadal, bunglon, dan komodo. Yang kedua, ada Opidia atau bangsa ular, tidak mempunyai tungkai serta rahang atas dan rahang bawah tidak mempunyai sendi. Contohnya adalah piton, kobra, dan sanca hijau.
Yang kedua ada Testudinata atau bangsa kura-kura dan penyu. Tubuhnya dikelilingi oleh karapaks di bagian atas dan plastron di bagian bawah. Tidak mempunyai gigi dan rahangnya dilapisi oleh zat tanduk. Contohnya yakni kura-kura air tawar dan penyu hijau. Yang ketiga ada Crocodilia atau bangsa buaya. Mempunyai kulit yang tebal, rahang yang kuat, serta pada lubang hidung dan telinga terdapat klet yang dapat menutup ketika berada di dalam air. Contohnya yakni buaya muara. Dan yang terakhir, Rhynchocephalia, yang merupakan ordo yang paling primitif. Contohnya adalah tuatara. Anggota vertebrata selanjutnya yakni Aves. Aves memiliki ciri-ciri tubuhnya berbulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuhnya. Tulangnya berongga supaya ringan dan bersifat homoiotermik. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. Umumnya dapat terbang, tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak dapat terbang. Contohnya burung kasuari, burung unta, dan penguin. Nah, Aves dibedakan menjadi dua subkelas, yaitu yang pertama ada Archaeornithes dan yang kedua ada Neornithes. Burung pada subkelas Archaeornithes mempunyai gigi di kedua rahangnya serta ekornya berbulu dan berukuran panjang. Namun sekarang semua anggotanya telah punah. Contohnya yakni Archaeopteryx. Lalu yang kedua ada Neornithes, memiliki sternum atau tulang dada yang sempurna, ekornya berbulu dan berukuran pendek. Neornithes ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama Paleognathae, merupakan kelompok burung yang tidak dapat terbang. Dibagi menjadi ordo yang pertama Spheniciformes, contohnya penguin, yang kedua ordo Casuariformes, contohnya burung kasuari, dan yang ketiga ordo Apterygiformes, contohnya burung kiwi. Lalu yang kedua Neognathae, merupakan kelompok burung yang tidak dapat terbang, terbagi menjadi 7 ordo. Yang pertama ordo Galliformes, yakni burung yang mempunyai kaki untuk mengais dan berlari, contohnya ayam. Yang kedua Passeriformes, merupakan burung yang bersuara merdu, contohnya burung cendrawasih. Yang ketiga, ordo Anseriformes, yakni burung yang dapat berenang, kakinya pendek dan terdapat selaput di antara jari-jari kakinya, contohnya itik. 4. Ordo Coraciformes, yakni burung yang berparuh besar, tungkanya pendek, contohnya rangkong badak. Yang kelima ada ordo Columbiformes, yakni burung berparuh pendek, temboloknya besar dan sel epitelnya mudah mengelupas. Contohnya yakni burung merpati dan burung perkutut. 6. Ordo Cuculiformes, yakni burung omnivora yang memiliki tungkai pendek dan umumnya bertelur di sarang burung lain. Contohnya yakni burung wiwik kelabu dan burung wiwik lurik. 7. Ordo Psittaciformes, burung yang mempunyai paruh bengkok untuk memecah biji-bijian. Contohnya yakni burung serindit. Anggota terakhir yakni mamalia. Mamalia memiliki ciri yang pertama memiliki kelenjar susu, bernapas menggunakan paru-paru dan bersifat homoiotermik. Berkembang biak dengan cara melahirkan anak, tetapi beberapa di antaranya ada yang bertelur, misalnya Platypus dan Echidna. Pada permukaan tubuhnya terdapat rambut, dan umumnya hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup di air, misalnya paus, lumba-lumba, anjing laut, dan duyung. Mamalia ini dibagi menjadi 15 ordo. Yang pertama Monotremata, merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur, contohnya Platypus. Yang kedua ada Insectivora, merupakan mamalia kecil pemakan serangga, contohnya celurut. 3. Marsupialia,
merupakan mamalia berkantung. Contohnya kanguru. 4. Rodentia, merupakan mamalia pengerat yang gigi serinya seperti pahat dan tumbuh terus-menerus. Contohnya yakni tikus. 5. Scandentia, merupakan mamalia pemakan serangga yang memiliki moncong panjang dan umumnya hidup di pepohonan. Contohnya tupai Kalimantan. 6. Chiroptera, merupakan mamalia yang dapat terbang. Contohnya kelelawar. 7. Polydota, merupakan mamalia yang tidak bergigi. Tubuhnya terbungkus oleh sisik dari zat tanduk dan rambut. Lidahnya kecil dan panjang yang berguna untuk menangkap semut sebagai makanannya. Contohnya terenggiling. 8. Karnivora, merupakan mamalia pemakan daging yang mempunyai gigi yang kuat serta taring yang besar dan tajam. Contohnya singa. 9. Cetacea, merupakan mamalia yang tubuhnya berbentuk seperti ikan dan hidup di laut. Kaki depannya mirip dayung dan tidak memiliki kaki belakang. Contohnya paus biru. 10. Proboscidea, merupakan mamalia berbelalai yang merupakan modifikasi dari hidung dan bibir atas. Contohnya gajah. 11. Sirenia, tungkai depannya mirip sirip, tidak memiliki kaki belakang, ekornya besar dan pipi horizontal, berperan seperti dayung, bertubuh besar, dan tidak memiliki rambut. Contohnya yakni duyung. 12. Artiodactyla, yakni hewan berkuku genap. Contohnya domba. Dan Perissodactyla, merupakan hewan yang berkuku ganjil. Contohnya kuda. 13. Ada Demoptera, memiliki lipatan kulit pada bagian samping tubuhnya, seperti sayap. Contohnya kolugo. 14. Ada Lagomorpha, yang merupakan mamalia bertelinga panjang dan memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Contohnya kelinci. 15. Primata, merupakan mamalia yang matanya stereoskopik menghadap ke depan. Contohnya orangutan. Selanjutnya, peranan hewan vertebrata bagi kehidupan. Hewan vertebrata banyak dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan karena mengandung protein yang tinggi, seperti ikan, ayam, itik, kambing, dan sapi. Pada bidang hiburan dan jasa juga memanfaatkan hewan vertebrata. Contohnya beberapa burung yang memiliki suara merdu atau warna bulu yang indah yang dipelihara manusia untuk hiburan. Di bidang jasa, manusia memanfaatkan kuda sebagai alat transportasi dan kerbau untuk membajak sawah. Hewan vertebrata juga dimanfaatkan dalam dunia kedokteran, sebagai contoh minyak ular dan minyak bulus sebagai obat kulit, serta sirip ikan hiu untuk mencegah penyakit kanker. Tetapi beberapa jenis hewan vertebrata juga dapat merugikan manusia. Contohnya, tikus yang dapat merusak tanaman padi dan kalong yang dapat memakan buah-buah hasil budidaya yang sudah masak. Selain itu, beberapa hewan mamalia seperti kelelawar dan anjing dapat menularkan penyakit kepada manusia. Sekian materi vertebrata, Sekian materi animalia, submateri vertebrata. Tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.